Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua para sahabat guru dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi tentang video interaktif dengan menggunakan Edpuzzle. Bapak Ibu sekalian, Edpuzzle adalah aplikasi pembelajaran interaktif yang gratis, memudahkan guru dalam berinteraksi, menggunakan video pembelajaran, dan bertanya meminta tanggapan murid mengenai video yang ditayangkan. Namun selain gratis juga ada yang premium, tergantung kebutuhan ya. Nah, fungsinya apa? Edpuzzle itu untuk pemanfaatan video pembelajaran yang diberikan dengan memberikan pertanyaan di setiap bagian bahan ajar yang ada di dalam video tersebut, sehingga membantu guru melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dari Edpuzzle adalah satu, kemudian Edpuzzle praktis, tak memerlukan waktu yang lama dalam membuatnya. Kemudian Edpuzzle itu tidak memenuhi memori PC Anda. Yang ketiga, hasil dari jawaban siswa dapat dilihat langsung dan dapat mengunduhnya menggunakan Excel dan masuk ke perangkat Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kompatibel dengan berbagai perangkat. Bisa laptop, komputer, tab, HP, dan bisa dibuka kapanpun, dimanapun berada. Juga persiapan menggunakan Edpuzzle yang paling penting adalah jaringan internet. Nah, persiapan menggunakan Edpuzzle yang paling penting dapat menyiapkan berbagai perangkat. Selain itu, Bapak Ibu dapat menyiapkan berbagai perangkat. Pilih salah satu yang dimiliki. Cuma dalam membuatnya lebih nyaman menggunakan laptop atau komputer. Edpuzzle sebagai murid. Kemudian kita bisa gunakan Gmail atau bisa gunakan email yang lain, misalnya Microsoft. Bisa berupa video recording, bisa berupa video discover yang ada di aplikasi Edpuzzle, juga bisa menggunakan video YouTube, bisa juga dengan menggunakan video yang kita upload melalui PC. Selanjutnya, kita harus buat pertanyaan. Untuk menggunakan video recording, Bapak Ibu harus mendownload Edpuzzle sehingga include di dalam Google Chrome-nya. Setelah itu diinstal, masuk ke dalam Google Chrome. Kita bisa membagikan tugas Edpuzzle kepada murid kita dengan cara pertama, jadikan public. Setelah dijadikan public, artinya Edpuzzle-nya jangan dikunci atau di privat. Berikutnya, setelah itu, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana memanfaatkan Edpuzzle. Kita mulai dari sini, klik Edpuzzle pada halaman Google, kemudian saya belum pernah mendaftar dengan akun ini, oleh sebab itu saya klik. Oleh sebab itu, karena kita seorang guru, maka pilih ini. Ada dua tampilan kita menggunakan akun Google atau akun Microsoft. Karena ini akun Google, maka saya pilih akun Google. Masuk dengan menggunakan sandi Google saja. Kemudian kalau ini dibutuhkan apabila kita diundang oleh teman guru lainnya. Saya setuju. Buat akun baru. Ini saya simpan saja. Nah, ini ketik nama sekolah. Ini saya simpan saja. Ini ketik nama sekolah. Apabila nama sekolah kita pernah digunakan oleh orang lain, seperti ini saya sudah pernah membuat sehingga sudah ada. Lanjutkan. Pilih tingkatan kelas murid yang kita ajar. Lanjutkan. Murid yang kita ajar, misalnya kelas 8. Subjek itu adalah pelajaran. Pelajaran apa? Kalau tidak ada, pilih lainnya saja. Karena saya pelajaran IPS di sini tidak ada.
pilih pelajaran lain, kalaupun kita mengajar 2 pelajaran lain. Jadi beda-beda misalnya mungkin kita mengajar 1 pelajaran IPS, yang satu lagi pelajaran ekonomi misalnya ya. Klik mulai mengajar. Setelah itu ini ada tampilan. Di sekolah itu ternyata sudah isi. Kita punya di sekolah itu ternyata guru yang sudah pernah mengajar. Kita punya guru yang sudah pernah mengajar. Kemudian di sini ada kelas. Kemudian kelas masih kosong karena saya belum. Di sini ada kelas. Kelas masih kosong. Kemudian di sini ada tampilan tambahkan isi. Nanti kita buatkan konten-konten kita. Nah, di sini silahkan verifikasi dulu untuk memulai. Diminta untuk memverifikasi untuk memulai. Nah, sebab itu kita masuk dulu ke akun Gmail kita. Silahkan verifikasi dulu agar Add Puzzle bisa digunakan. Sini ada verifikasi Add Puzzle. Kemudian klik kita verifikasi your email, masuk pada klik yang kita yang sudah diverifikasi. Panjang ini linknya. Ini klik linknya sudah diverifikasi. Kita akan kalau sudah kita cek saja dan mulai dengan gratis. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menambahkan kelas. Tambahkan kelas, silakan tambahkan kelas. Tambahkan kelas bisa menggunakan LMS yang ada di sini. Di sini banyak sekali LMS, ada Schoology, ada Canvas, ada Blackboard. Ini saya klik. Ya, karena kita guru, klik aja ini, mendapat izin dari orang tua. Konten, caranya adalah klik add content. Ada beberapa konten yang bisa kita gunakan. Bisa dengan menggunakan discover video content, yaitu memilih video-video yang ada di sini. Tinggal dipilih videonya yang mana, sesuaikan dengan pelajaran kita. Yang kedua dengan mengupload video. Caranya, dan pilih video yang ada di saya sudah buatkan video. Kemudian kita upload, tunggu beberapa saat sampai video ini selesai kita upload. Nah, video-video ini sudah saya upload, sesuaikan dengan pelajaran kita. Misalnya ini, ambil linknya, ambil link dari YouTube yang kita inginkan seperti ini. Kemudian masuk ke puzzle kembali, di sini ada searching YouTube, kita klik saja linknya. Nah, seperti ini. Di sini ada edit atau mau langsung dibagikan kepada siswa dengan mengklik assign, menambahkan tugas pada kita bisa menambahkan voice cover. Kita bisa misalnya menambahkan narasi. Jika video ini mau kita gunting juga bisa dengan cara mengurangi. Misalnya ini sampai di sini kita tidak butuh, potong sampai sini misalnya, maka ini kita geser saja kemari, kita buang. Nah, seperti itu. Kemudian bagian terakhir, kalau misalnya kita juga ingin buang. Kemudian setiap bagian bisa kita tanyakan. Misalnya kita siapkan pertanyaan untuk bagian sini. Klik kuis ini, kemudian pilih dari 2 pertanyaan ini, silakan pilih model pertanyaan atau bentuk pertanyaan apa yang ingin kita buat. Misalnya saya buat pertanyaan multiple choice. Saya buatkan pertanyaan ini benar dalam bentuk pilihan ganda beserta opsi-opsinya. Kemudian setiap opsi yang benar ini kita masih klik 2 opsi, kita bisa tambahkan sehingga opsi warnanya lain hijau. dengan cara add checklist. Kemudian ini masih 2 opsi, kita bisa tambahkan opsi lain dengan cara add. Saya tambahkan 1 pertanyaan lagi. Jika pertanyaannya sudah selesai, maka klik simpan. Jadi nanti kalau murid kita melihat video ini, maka di bagian ini dia di stop. Video ini di stop. Wajib menjawab pertanyaan yang kita berikan. Dengan demikian
kita tahu murid kita bisa menyimak video ini atau tidak. Sampai bagian mana murid kita menyimak video ini. Berikutnya saya tambahkan pertanyaan kedua, misalnya pertanyaan terbuka. Seperti ini, murid kita juga bisa menjawab dengan tanggapan audio jika kita izinkan. Misalnya seperti ini, kita klik saja ini ke sini. Di jawabannya dalam bentuk, kalau jawabannya dalam bentuk tulisan, kita simpan saja ini. Lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebatas yang kita perlukan hingga selesai. Setiap selesai, opsi jawabannya yang benar kita checklist menjadi warna hijau. Nah, seperti ini saya sudah membuatkan 5 soal. Selanjutnya kita simpan. Jika sudah menyelesaikan soal-soal ini, maka kita klik menyelesaikan. Soal-soal ini sudah ada pada video kita. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Apakah mau dipublish atau dijadikan pribadi. Nah, kalau untuk dibagikan ke orang banyak, maka perlu kita klik di sini. Namun hanya untuk pribadi kita, klik di sini. Oke. Di sini juga bisa kita tambahkan duplikat. Atau kita hapus jika ini salah. Selanjutnya kita cek konten. Nah, di sini saya sudah menambahkan konten baru. Selanjutnya kita menambahkan kelas. Untuk menambahkan kelas caranya tambahkan. Di sini bisa pilih LMS yang ada di sini. Saya gunakan kelas yang ada di sini saja. Dengan cara buat kelas. IPS kelas 8. Kemudian tambahkan di sini keterangan lain. Misalnya semester ganjil. Tambahkan pelajaran. Hanya saja pelajaran saya IPS tidak ada di sini, oleh sebab itu saya tambahkan lainnya. Kemudian kita pilih klasik dan buat kelas. Bagaimana pelajaran ini kita bagikan kepada kelas kita? Maka kita tinggal menambahkan konten tadi. Ini kontennya, kemudian kita tambahkan untuk ditetapkan atau assign. Kita tetapkan sebagai tugas. Caranya adalah kita pilih kelas yang akan kita tugaskan. Misalnya ini saya pilih kelas ini 8G. Atau saya bagi setiap kelas. Misalnya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Semua kelas yang kita buat. Atau satu persatu. Ini kita bagikan ke semua kelas. Kemudian kita tetapkan. Kita juga bisa buat waktu penugasan dan waktu pengembalian. Misalnya seperti ini kita tambahkan waktu pengembaliannya beberapa hari kemudian sampai hari misalnya tanggal 25. Jadi kita beri waktu 3 hari. Kemudian kita simpan. Jadi hari ini kita tugaskan, kemudian kita simpan. Nah, nanti peserta didik kita akan melihat hasilnya di sini. Kita bisa mengundang murid untuk mengerjakan tugas ini dengan cara ada. Nah, seperti ini saya sudah memberikan tugas yang pertama dengan melihat hasil siswa. Nah, ini adalah hasil siswanya. Kita bisa unduh nilai ini dengan cara seperti ini, klik unduh. Bisa diunduh dengan pertanyaan atau tanpa pertanyaan, seperti ini. Kita unduh. Akan mendapatkan nilai dalam bentuk Excel. Kita ambil linknya dengan cara salin tautan atau share link. Nah, nanti bisa dibagikan ke grup kelas seperti Google Classroom.
Begitu. Kita tambahkan tugas di Google Classroom. Tambahkan tugas, buat tugas. Tambahkan linknya. Kita bisa tambahkan semua kelas seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.